Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SMP Negeri 7 Kunto Darussalam dalam acara in-house training, yaitu peningkatan kompetensi guru. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kita selalu bersalawat, semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Irja. Waktu dan tempat kami persilakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul azim. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, karena pada hari ini di ruangan kantor kita yang kecil tapi menyenangkan kita dapat berkumpul bersama. Dan seterusnya salam beri salam kita berikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang terus akan memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Kunto Darussalam, seterusnya teman kita yaitu Bu Nafini Hayati SPD, merupakan salah seorang guru penggerak dari SMP Negeri 7 Kunto Darussalam. Maka hari ini beliau akan memberikan keterangan tentang sosialisasi guru penggerak dalam implementasi budaya positif di sekolah. Ini gunanya itu peningkatan kompetensi guru. Sebagai guru, kadang-kadang tanpa kita bertanya sama anak, kenapa bajunya, karena dia memakai baju yang tidak sama, kenapa bajunya ini, kenapa kamu nggak bikin PR, terus kenapa kamu keluar jalan-jalan, itu akhirnya kita harus langsung memberikan punishment. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga salah, karena dari diskusi saya dengan Bu Nafin tadi ya, itu juga salah. Dan kebetulan teman-teman di SMP Negeri 7 ini juga mempunyai pendapat yang sama. Dan alhamdulillah untuk SMP Negeri 7 guru-gurunya memahami karakter peserta didik. Am I right? Dari perwakilan anak-anak kita ada 5 orang ini. Jadi menurut pendapat mereka sejauh ini kami guru di SMP Negeri 7 sudah sangat memahami
bagaimana karakter setiap peserta didik. Karena untuk kami di sini menjudge anak tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang masalahnya, insya Allah tidak pernah kami lakukan. Betul Bapak Ibu? Betul. Mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan terus, karena proses belajar mengajar itu bukan hanya di dalam kelas tapi juga dari saya dulu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرد السلام وحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة لا سلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Guru hebat SMP Negeri 72 Darussalam serta anak-anak ibu yang mewakili pada acara sosialisasi guru penggerak dalam implementasi nilai budaya positif di sekolah kita. Nah, sedikit berbagi di sini mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Ini mengacu pada penilaian afektif siswa, di mana nilai afektif itu kita lihat dari tingkah laku atau sikap yang dilakukan oleh siswa selama di sekolah. Nah, di sini saya akan beberapa memaparkan materi mengenai budaya positif dan penerapannya di sekolah sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Di sini saya bukan menggurui atau lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar untuk pendidikan kita untuk khusus di sekolah dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Saya akan sedikit memaparkan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana cara kita menerapkan atau mengimplementasikan di sekolah SMP Negeri 72 Darussalam. Nah, di sini ada capaian umum memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita menyongsong kurikulum merdeka berlandaskan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya yang pertama itu guru artinya menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Tidak bisa kita melakukan pembelajaran seperti anak-anak yang sekarang ini kita ajar, seperti kita perlakukan seperti kita ketika belajar di masa dahulu, ya kan? Seperti misalkan dulu kita belajar mungkin pakai buku, catat buku dan sebagainya. Sedangkan sekarang ini anak bisa mengakses berbagai informasi, info, pengetahuan, pengalaman yang mereka dapatkan dari berbagai media, terutama di media internet, ya kan? Mereka bisa searching, googling, dan mereka bisa saling bertukar pikiran melalui WhatsApp dan sebagainya. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang digencarkan pada program kurikulum Merdeka. Selanjutnya,
memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep selik apa dampak yang diberikan ketika ada punishment dan ada reward untuk anak. Nah, selanjutnya pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya budaya positif sudah kita laksanakan di sekolah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk program-program yang sudah dibuat oleh sekolah. Contohnya apa? Budaya positif tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah kita aplikasikan setiap hari dan implementasikan setiap hari. Contohnya apa? Ketika pagi anak datang ke sekolah itu mengaji dan sholat duha berjamaah. Itu termasuk juga membangun nilai-nilai kebajikan tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang kerohanian kita. Nah, selanjutnya di dalam kelas juga kita sudah implementasikan, yakni sebelum kita belajar pasti kita melakukan berdoa dulu terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah, melakukan pembelajaran. Itu termasuk juga nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita implementasikan di sekolah. Contohnya apa lagi? Anak tidak boleh menyontek, berlaku jujur, itu juga sudah termasuk melakukan budaya positif di sekolah. Namun kita di sini bagaimana cara belajar, bagaimana caranya mengimplementasikan nilai-nilai positif atau budaya positif itu kepada anak dengan cara yang benar atau dengan cara yang sesuai, seperti itu. Nah, di sini saya meminta pendapat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya sebuah sesuatu yang berharga, ya kan? Sesuatu yang berharga, Bapak Ibu pegang erat, tentunya tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Nah, ketika ada teman yang ingin meminta sesuatu yang berharga itu dari Bapak Ibu, apa Bapak Ibu berkenan memberikannya? Tergantung cara meminta. Tergantung Cara meminta. cara memintanya. Coba main sama Pak Hari. Kalau Pak Hari punya sesuatu yang berharga nih, berharga. Ada misalnya kue. Pak Hari punya kue yang enak dan super enak misalkan. Nggak ada di tim ini, cuma satu. Dan Mbak Preni ini pengen lagi ngidam, karena lagi ngidam pengen sekali minta kue Pak Hari. Gimana caranya Mbak Preni membujuk Pak Hari supaya memberikan kue itu kepada Mbak Preni? Ya di sini belajarnya nggak usah tegang-tegang, kita sharing aja. Jadi lanjut ya Mem, kuenya. Nah, kita di sini belajar mengenai bagaimana kita mengilustrasikan guru dalam mengontrol murid, terus bagaimana kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter dari peserta didik. Terus penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu berarti tidak boleh ya. Semua orang itu punya hak, tapi dalam arti kata tidak boleh memaksa kalau itu bukan miliknya. Walaupun dalam hal sekarang ini kita digencarkan kurikulum merdeka. Merdeka dalam arti kata tidak boleh mengambil hak orang lain, seperti itu. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sekolah? Nah, yang memiliki kontrol di sekolah adalah kepala sekolah, guru, terus selanjutnya anak-anak itu juga bisa menjadi kontrol ya, bagi temannya, seperti itu. Nah, di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita seperti itu ya. Pokoknya kamu harus sama seperti apa yang aku pikirkan, apa yang aku mau. Namun kenyataan itu kita tidak boleh seperti itu. Nah, di sini harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak dan kita wajib menghargai apa yang menjadi pemikiran orang lain. Tidak boleh kita ini memaksa kehendak bahwasanya pandangan pemikiran aku itu
ya ini kamu harus ikut, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Pasti ada tujuannya. Mengapa dia seperti ini? Mengapa dia seperti itu? Terus selanjutnya ada, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang salah. Kita tidak boleh mengontrol orang lain. Nah, teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain memiliki kebebasan. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika Anda gagal membujuk, misalkan Membrani tadi gagal membujuk Pak Hari memberikan kuenya, ujung-ujungnya Membrani memaksa dia untuk memberikannya, ya, dengan misalkan bertengkar, datang terlambat ke sekolah, ya kan? Nanti kalau terlambat pasti dihukum. Jadi harus pergi lebih cepat, ya kan? Tapi tidak ada terpatri dalam dirinya, oh tugas saya belajar, ya kan? Harus datang lebih awal, ya kan? Supaya mendisiplinkan diri saya untuk datang lebih awal atau tepat waktu ke sekolah, bukan karena ada hukuman atau reward dari orang lain atau dari sekolah. Seperti itu. Jadi sebetulnya adanya punishment dan reward itu memang bagus, tapi tidak selamanya hukuman dan reward itu bisa kita jadikan acuan untuk mendisiplinkan peserta didik di sekolah. Karena apa? Itu tidak melahirkan motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya untuk berbuat baik, ya kan? Contohnya misalkan, nanti kalau kamu juara kelas, kata mamanya, nanti kalau kamu juara kelas, mama berikan HP, misalkan seperti itu. Berarti dia belajarnya karena sesuatu yang bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi karena reward dari orang tuanya, seperti itu. Ketika reward tidak diberikan, ketika reward itu ditiadakan oleh orang tuanya, yakinlah pasti tingkat belajar anak mengalami penurunan. Posisi kita sebagai guru ini ada di posisi penghukum, biasanya di sini ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa jadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini. Selanjutnya, nah, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang digalakkan oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, artinya apa? Di sini peserta didik dituntut untuk dapat menggali informasi, karena satu-satunya sumber yang bisa kalian dapat itu bukan hanya guru sekarang. Kalian bisa googling di internet, searching di internet, ya kan, mengenai pembelajaran yang ada di sekolah, dan bukan satu-satunya buku dan guru yang menjadi sumber pelajaran di sekolah. Selanjutnya ada bernalar kritis. Artinya apa? Bernalar kritis ini mampu menganalisis sesuatu dan mengungkapkan dengan bahasa sendiri, ya. Jadi bagaimana dia menganalisis sesuatu hal yang dia temui, seperti itu. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi. Untuk menghindari tindakannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu, artinya motivasi eksternal itu tadi, ketika diberlakukan hukuman pasti ujung-ujungnya adalah muncullah motivasi dari luar, eksternal, bukan dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ini, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Ketika kita mau memerintah orang lain itu bukan merdeka. Artinya ketika kita mau memerintah diri kita sendiri untuk berubah, untuk berbuat, itu namanya merdeka. Tuh, itu yang bilang Bapak pendidikan kita. Siapa Resti? Iya, Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah apa itu restitusi? Bukan resti ini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Karena garis besarnya restitusi itu bagaimana kita bisa mengajak peserta didik untuk mengenali kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahannya supaya mereka berpikir kalau orang lain berlaku seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya seperti itu. Jadi coach bukan sebagai teach, ya. Teacher, kan kita mengenal guru itu teacher artinya dalam bahasa Inggrisnya. Teacher itu cuma teach itu artinya mengajar. Kalau coach itu juga bisa melatih dan bisa memberikan solusi, membimbing. Nah, ketika anak peserta didik kita melakukan kesalahan, kita berlakukan restitusi supaya dia mengenali apa yang telah mereka perbuat. Nah, untuk menilai perbuatannya sendiri, bukan kita yang menilai, tapi mengajarkan mereka untuk menilai apa yang telah mereka perbuat. Seperti itu. Ya Bapak Ibu? Ya. Paham? Paham. Paham anak-anak? Oke, dari mulai mana kita melakukan keyakinan ini? Dari mulai dalam diri kelas masing-masing. Nah, makanya ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu yang buat satu pihak. Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama. Artinya apa? Kalau aturan kelas pasti guru yang buat. Biasanya seperti itu. Kalau aturan pasti guru yang buat. Biasanya seperti itu. Anak-anak tidak boleh berisik atau makan di kelas. Nah, itu namanya aturan. Kalau keyakinan itu dibuat oleh anak atau murid bersama dengan gurunya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya misalkan dalam kegiatan ini, ayo kita bikin keyakinan kelas di dalam kegiatan IHT ini, in-house training ini. Contohnya misalkan dari Bu Yuni, tolong HP di-silentkan Bu ketika acara berlangsung. Nah, itu termasuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, kita buat secara bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya, nah disinilah budaya positif akan terwujud ketika lingkungannya juga positif. Nah, disinilah ada keyakinan kelas dan aturan kelas yang dibuat, tapi di dalam lingkaran keyakinan kelas, artinya dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Nah, di sini ini contoh beberapa keyakinan kelas yang bisa dibuat Bapak Ibu, terkhusus wali kelas, ya. Bapak Ibu wali kelas yang bisa dibuat. Nah, di situ ada kesepakatan kelas 8B misalkan. Ada datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, atau tidak merusak fasilitas kelas. Itu juga termasuk kesepakatan kelas yang nanti dibuat bersama-sama. Berdoa sebelum
terus ada tertib ya. Kami guru dan murid saling menyayangi, menghargai pendapat. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya gini, di sini keyakinan kelas berlaku untuk siswa dan guru yang masuk ke dalam kelas tersebut. Selanjutnya, nah ada keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Nah, lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang tabel Y. Kenapa demikian? Karena ketika dia mendengar, melihat, dia laksanakan. Nah, ketika ada orang yang mengajak seperti itu, artinya membawa kepada sebuah perubahan kebaikan, tapi dia mau juga berbuat, artinya tidak hanya dia mengajak, tapi dia juga berbuat. Nah, ketika dia mendengar, melihat yang didengarnya tadi, misalkan, ayo Bapak Ibu, kita bikin RPP yang bagus, misalkan gitu. Contohnya, jangan RPP atau perangkat yang copy paste dari internet, misalnya seperti itu. Kita di samping mengajak, kita harus berbuat. Ini loh Bu contohnya, ayo bikin kita sama-sama seperti ini. Nah, seperti itu kalau teori kontrol yang tabel Y. Kalau tabel T itu hanya sekedar keyakinan itu dibuat, tapi satu melaksanakan, satu tidak. Kenapa? Karena yang buat tidak melaksanakan. Artinya si A itu tidak buat misalkan. Aku ya nggak buat aja, biar aja si C buat. Artinya apa? Melihat orang lain ketika tidak membuat atau melaksanakan aturan itu, dia juga tidak akan melakukannya, tidak melaksanakannya. Tabel T. Kalau tabel Y itu tadi kita sama-sama berbuat, mendengar, melihat, dan melakukan. Bedanya aturan dengan peraturan yang biasa ya. Kadang kan kita sering menggunakan kata tidak boleh, dilarang seperti itu. Nah, kita sebetulnya penggunaan bahasa lagi yang sebetulnya harus kita perbaiki. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Benar, ketika penghargaan tidak dilaksanakan, tidak diadakan, pasti akan lambat laun akan mengalami penurunan atau memudar. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, itu tadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang terbangun di dalam dirinya masing-masing. Jadi bukan hanya murid saja ya yang dibangun motivasi intrinsiknya, tapi juga guru juga dibangun nilai motivasi intrinsiknya. Selanjutnya ini. Nah, ini biasanya kamu harus mencatat kalimat, saya tidak mengulangi 100 kali atau satu buku, biasanya seperti itu ya. Nah, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga itu termasuk hukuman. Ini mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan, dia berani bertanggung jawab apa yang terjadi. Kalau hukuman, boleh. Karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah tadi. Yang bukunya merasa dicoret-coret kan dikembalikan tadi bukunya dengan yang bersih. Artinya apa? Dia tidak merasa buku gini gitu. Ya mana ini nanti aku dimarahin mamaku. Artinya kan bukan dia yang berbuat itu. Nah, ketika bukunya dikembalikan semestinya, dia akan merasa, oh anak ini tanggung jawab. Ini yang harus Bapak Ibu guru terapkan di sekolah. Nah, kita tidak boleh ini lagi menghukum atau menghukum. Biasanya kita menghukum tanpa tahu kesalahan anak, tiba-tiba kasih hukuman aja. Yang tahu tampaknya salah aja dia gitu, jadi kita hukum aja gitu biasanya kan. Nah, ini biasanya ini guru
menghadik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Kamu lagi yang terlambat, atau kamu juga lagi yang nggak pakai dasi ketika di sini, misalkan seperti itu. Itu termasuk juga namanya menghukum dalam arti hukuman verbal, bukan hukum fisik, ya. Contoh seperti itu. Terus ini membuat orang merasa bersalah, misalkan berceramah dan menyatakan seharusnya kamu itu pakai dasi, ibu kecewa sama kamu tiap hari Senin nggak pernah pakai dasi, misalnya. Itu termasuk namanya itu membuat orang merasa bersalah. Itu boleh? Nggak boleh harusnya. Ini harusnya sebagai teman pemantau atau manajer ini levelnya yang lebih bagus, ya. Artinya apa? Kita mengkondisikan emosional anak ketika anak melakukan kesalahan. Ya, kenapa kalau nggak pakai dasi? Nah, hari Senin itu kan kita upacara dengan atribut lengkap. Dasinya mana? Dasimu mana? Misalkan gitu. Itu termasuk ke dalam hukuman, termasuk hukuman verbal. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu udah paham ya bagaimana caranya untuk mengkondisikan anak supaya anak itu bisa terbangun budaya positifnya di sekolah. Jadi itu biasanya kata-kata yang diucapkan oleh penghukum. Nah, kalau teman itu, ayolah kalian jangan ribut, nanti ibu marah sama bu kepala sekolah. Nah, itu namanya Enggak. Berusaha mengajak sebagai teman itu tadi. Seolah-olah tuh kita berada di situ. Ya, berada di situ. Jangan ribut lah, woy. Jangan ribut lah, nanti itu dimarah bu kepala misalnya. Iya, gitu. Nah, itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, itu kemana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, misalkan itu, karena konsekuensinya kan udah dibuat, aturannya tadi udah dibuat, konsekuensinya ketika melanggar juga dibuat seperti itu. Nah, ini harusnya kita melakukan ini, menstabilkan identitas anak. Ketika anak melakukan misalkan perkelahian, artinya kan sama-sama panas tuh. Nah, kita stabilkan dulu emosional anak sebelum kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi kalau manajer itu kan kita mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah distabilkan emosionalnya identitas anak, nah kita validasi bersama. Apa yang terjadi misalnya? Kenapa kamu buat seperti ini? Tadi sudah sama-sama kita ketahui pengajian dari Bu Raffi sangat bagus, sangat baik, menambah pengetahuan saya sebagai guru. Di sini ada pertanyaan sederhana mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sepertinya kalau motivasi ekstrinsik itu cukup mudah didapatkan, mudah ditemui, dan mudah untuk kita minta motivasi ekstrinsik misalkan dari teman sejawat. Tapi yang sulit itu sepertinya motivasi intrinsik. Ternyata lebih mudah ketimbang kita menyemangati diri sendiri. Dan itu ketika kita berhasil pun tidak akan bertahan lama. Nah, bagaimana ya dari Ibu Raffi untuk kami semua supaya motivasi intrinsik itu terbangun dengan membara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ada pertanyaan. Bagaimana menghadapi teman yang keras kepala? Baiklah, saya mau menanyakan sesuatu pada Bu Raffi. Terima kasih atas wejangan yang sudah diberikan. Kayaknya bermanfaat sekali ya. Pertanyaan saya adalah sebelum sampai pertanyaan saya mau balik ke tahun era ini Bapak Budi. Ya, karena saya balik dari tahun-tahun itu. Nah, berkaca dari waktu saya sekolah dulu, umumnya kan guru itu memberikan hukuman, ya, bukan memberikan konsekuensi, tapi memberikan hukuman. Tidak bisa membaca nanti lambat pulang, tidak bisa berkarya nanti beli satu kaki. Nah, pertanyaan saya, apakah seperti itu tidak boleh? Kalau menyangkut ini otomatis tidak boleh ya. Tapi saya sudah merasakan sendiri manfaatnya. Bagaimana kira-kira pendapat Bu Raffi? Kalau saya ya mungkin kalau anak itu keras lebih keras lagi lah. Sampai di mana anak itu
cuman ya kita berpikir jangan sempat mengeluarkan kurikulum. Tapi kalau menurut Ibu ya mohon penjelasannya kayak apa sebetulnya. Oke, itu aja, terima kasih. Manusia itu kan sifatnya dinamis ya, berubah-ubah. Nah di sini bagaimana kiat kita untuk membangun motivasi intrinsik. Terkadang juga motivasi intrinsik itu bisa timbul dan bisa menghilang. Maka dari itu kalau si kiat-kiat motivasi intrinsik dari dalam diri saya sendiri adalah sebagai guru itu saya percaya bahwasanya menjadi guru adalah amal jariah bagi saya. Pahala multi level yang bakal saya peroleh. Nah, maka dari itu gimana caranya saya harus memberikan yang terbaik untuk murid saya. Terus mengajarkan bagaimana dia nilai-nilai kebajikan itu tertanam dalam dirinya. Karena guru itu yang pertama adalah teladan loh bagi murid. Pesan Ki Hajar Dewan Lorok, eng ngarso untuk lodo, eng madya mangun karso. Di tengah itu sebagai prakarsa perubahan. Eng madya mangun karso tuturi handayan itu tuturi handayannya artinya apa? Ketika kita di belakang, kita memberikan dorongan atau motivasi kepada anak supaya anak itu mau berubah atau mau maju atau mau melakukan yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana menghadapi teman yang keras kepala, Bu? Itu gimana caranya? Ayo teman-teman, kita bikin keyakinan kelas. Kita kan mau kelas kita jadi yang terbaik. Rasti coba berdiskusi dengan teman-temannya. Ayo rembukan sama-sama, bareng-bareng diskusi musyawarah. Itu pernah belum? Pernah? Semua diajak sama-sama? Cuma sebagian, artinya Resti mengesampingkan partisipasi dari teman yang lain. Diajak sama-sama, terus disepakati secara bersama-sama. Seperti itu ya Resti ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari Membrani. Hukuman itu tadi dibilang bahwasanya dia bakal membekas dalam jangka panjang. Artinya akan ada rasa dongkol dalam diri anak ketika dia mengalami hukuman tersebut. Ya kan, tidak ikhlas ketika dia menerima hukuman yang diberikan. Seperti itu. Nah, apakah kita tidak boleh memberikan hukuman? Boleh. Tadi kan udah dibilang kita bikin aturan sama-sama, bikin konsekuensi sama-sama. Artinya tahu sama tahu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada dusta di antara kita. Konsekuensinya apa ketika dia melanggar ini? Kita pun tahu ketika anak melanggar itu kita akan memberikan konsekuensi seperti apa. Ini pertanyaan Pak Nurdi. Kadang kalau anak sudah keras, kita kerasin lagi nanti dia sama-sama keras ya kan? Pernah tidak anak itu didudukkan sama-sama, diajak berbicara, berdiskusi dari hati ke hati, dicari apa solusinya dan apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Kita yang intimidasi dengan berdiskusi atau sharing, saling tukar pikiran dengan intimidasi. Kalau intimidasi itu sifatnya menakut-nakuti anak. Seperti itu Pak Nurdin ya. Terima kasih kepada Bu Afin yang sudah berbagi ilmu pada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi ibu semua ya. Terima kasih Bu Nafin atas ilmu baru tentang budaya positif dalam di sekolah, sehingga kami guru bisa mengubah cara pandang, kemudian mindset kami sebagai guru yang selama ini kami tahu itu hanya sebagai guru teach. Ternyata guru itu bukan guru tetapi coach atau pembimbing, penggerak, kemudian among. Sehingga mudah-mudahan dari sini kami bisa mengimplementasikan di kelas dan anak-anak didik kami lebih bahagia, lebih maju dalam belajar dan akhirnya akan menghasilkan murid-murid yang karakter Pancasila. Terima kasih Bu Nafin. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nafin yang telah memberikan ilmunya kepada kami guru sehingga kami dapat memahami bagaimana caranya meningkatkan budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Bu Nafin sudah berbagi ilmu yang rasanya banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, yang bisa saya dapat pribadi ya. Sebenarnya kalau untuk cara menghadapi anak, bagaimana supaya bisa menyentuh hati seorang anak. Materinya bagus, saya merasa antusias sekali dalam pembahasan ini karena memang materi-materi seperti inilah yang saya tunggu, karena untuk menyikapi setiap individu anak itu kita perlu penanganan secara khusus. Nah, mungkin yang ingin saya lebih gali lagi adalah seperti yang saya bilang tadi,
cara menimbulkan motivasi intrinsik anaknya. Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda, dan karakter sejak lahir itu sudah pasti tertuliskan masing-masing kita berbeda. Dan untuk ini ya, cara mengatasi masalah anak, mungkin kalau untuk beberapa hal itu sudah kita laksanakan semua di sekolah ini. Terbukti setiap ada anak mempunyai masalah, kita tidak akan langsung menjudge, justru malah kita wawancarai satu persatu, kemudian dicari kenapa terjadi hal seperti itu, dan setelah dapat barulah kita menentukan bimbingan apa yang bisa diberikan kepada anak-anak tersebut. Jadi materi yang disampaikan oleh Bu Nafin tadi rasanya sangat bermanfaat buat saya pribadi. Yang mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih bagus lagi, and success for you, and you can be a headmaster. Thank you. Congratulations.